Ya, pemirsa, kabarnya akan ada mantan Presiden Republik Indonesia yang memberikan materi dalam retret 400 lebih kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Apakah retret bagi kepala daerah ini akan efektif dan berpengaruh dalam pelayanan kepada masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Kang Bima, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Reza. Iya, Kang Bima, dengan dipersingkat menjadi 7 hari begitu ya, bagaimana retret ini bisa menjamin bahwa pembekalan yang diberikan akan diterima dengan maksimal oleh para kepala daerah? Kita menyusun waktunya, narasumbernya, ada dengan pertimbangan tertentu seperti mana yang harus pagi, siang, sore, kemudian kita desain juga supaya tidak terlalu dalam, tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi secara teknis kita berusaha padatkan, tetapi kan di situ juga ada ruang-ruang nanti untuk interaktif. Selain ada kelas besar, ada kelas-kelas kecil yang dibagi. Ada kelas yang kapasitasnya 500, ada yang kapasitasnya 50 sampai 100. Nah, disitulah kemudian materi-materi itu bisa didalami, didiskusikan dalam bentuk kelompok gitu. Oke. Apa betul akan ada mantan Presiden Republik Indonesia yang memberikan materi atau pembekalan kepada kepala daerah ini? Selain materi yang sifatnya tugas pokok berdasarkan aturan gitu ya, yang sangat penting dalam setiap pembekalan atau retret adalah sharing wisdom, berbagi hal-hal yang bijak, hal-hal yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu. Pak Presiden Prabowo berkenan untuk memberikan materi di pembekalan nanti, dan tentu para peserta akan sangat beruntung apabila juga mendapatkan gagasan dalam bentuk sharing pengalaman dari mantan presiden begitu. Namun tentunya untuk kepastian siapa mantan presiden itu dan kemudian kapan waktunya, ini harus kami finalisasi lagi. Kami masih bekerja keras untuk memastikan agar seluruh narasumber bisa hadir begitu ya, karena waktunya padat dan sangat tidak mudah menyesuaikan dengan jadwal para pemateri itu. Selain menyesuaikan jadwal dengan para pemateri, tantangannya apa lagi, Kang Bima, dalam memberikan pembekalan kepada kepala daerah dalam waktu 7 hari tersebut? Ya, 503 kepala daerah ini dari latar belakang yang berbeda, ada yang senior, kemudian ada juga yang di bawah 40 tahun begitu. Nah, tentu tantangan tersendiri untuk mengemas acara ini sehingga bisa ditangkap esensinya oleh semua gitu. Dan harus kita pastikan juga kesehatannya itu prima. Makanya tadi kita lakukan tes kesehatan, ya selain tentu kita sudah menerima laporan medical check up dari semua kepala daerah yang disampaikan, tetapi tadi itu ada proses konsultasi, ada proses observasi, jadi semua kepala daerah tadi ditanya kondisinya, riwayat penyakit, apakah pernah operasi dan lain-lain. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua fit, karena mulainya akan pagi-pagi, selesainya juga akan malam, persis seperti waktu Kabinet Merah Putih. Nah, karena itu perlu fisik yang fit dan prima. Artinya semua 480 kepala daerah ini sekitar itu ya angkanya akan siap mengikuti retret selama 7 hari begitu ya Kang Bima? Kita berharap semuanya siap, kita pastikan juga semuanya disiplin karena harus mengikuti aturan yang ada di sana, harus mengikuti tata tertib yang ada di sana, dan kita juga berharap semua fokus berbagi dengan Pak Wakil Kepala Daerah ketika menjalankan tugas begitu. Jadi ini yang kami alami juga selama ini. Dulu saya juga harus fokus di pembekalan selama 1 bulan di Lemhanas, 2 minggu di Kemendagri begitu. Dan ini kan cuma 7 hari. Oke. Jadi materi atau pembekalan seperti apa nanti yang akan menjadi fokus utama dalam retret kepala daerah ini? Apalagi kepala daerah kan punya tugas yang sangat penting khususnya dalam melayani masyarakat. Latar belakang kepala daerah itu berbeda-beda, Reza. Ada yang memang berasal dari birokrasi, tapi tidak sedikit juga yang latar belakangnya itu jauh dari birokrasi, politik pemerintahan. Misalnya tokoh agama, kemudian budayawan, ada juga misalnya militer begitu ya. Ini kan latar belakang ini harus betul-betul kita pastikan mereka memahami tugas pokoknya, itu yang paling pertama. Yang kedua bisa menangkap
visi misi dari presiden dan wakil presiden, ada astacita di situ yang harus dipahami juga, dan ada program-program kementerian yang harus disinergikan. Dan yang ketiga ini sangat penting, yang sangat bernilai, yaitu membangun chemistry. Ada emotional bounding begitu. Karena dalam perjalanannya nggak bisa kerja sendiri. Pasti wali kota butuh kerjasama dengan wali kota lain atau bahkan dengan bupati, selain dengan para menteri begitu. Nah, kalau kita sudah ada ikatan emosional yang baik selama di Magelang, maka akan lebih mudah. Seperti kami dulu, ketika kami dulu di Magelang, kita lebih dekat dengan para wamen. Akhirnya kalau apa-apa langsung telepon, langsung WA, langsung ketemu, mudah sekali karena sudah terbangun chemistry tadi. Dan kita berharap itu terjadi, sehingga kalau ada bencana misalnya ya, ada tantangan atau ada peluang, langsung komunikasi itu sudah nyambung karena ada chemistry. Itu tiga hal yang sangat penting. Dan terakhir sekali, ini kan kita semua akan mengelola ribuan triliun. APBN itu 3.600 triliun. Kemudian APBD ini di 1.300 triliun. Kita harus pastikan pemerintahan yang bersih dan profesional. Prinsip-prinsip good governance harus ditegakkan sama-sama. Makanya kumpul di sana dalam rangka mengawal ribuan triliun uang rakyat tadi. Ada pemateri dari KPK, Pak Kapolri, kemudian juga BPK, BPKP, itu hadir di sana untuk sama-sama menguatkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional tadi. Oke, ada KPK juga yang memberikan pembekalan ya, Kang Bima? Ada. Tentunya ini akan sangat penting. Iya, itu penting sekali. KPK juga dialokasikan untuk berbicara di sana. Oke, nah Kang Bima terakhir apa harapannya terhadap kepala daerah dari retret ini yang bisa terbilang ya termasuk singkat ya, hanya 7 hari? Di sana para kepala daerah dapat belajar dari para seniornya, ya, baik senior kepala daerah maupun menteri. Di sana kepala daerah bisa berbagi inspirasi, dan di sana kepala daerah nanti kami minta untuk melontarkan gagasan hal-hal inisiatif apa, praktek-praktek baik apa yang mereka bisa lakukan segera setelah mereka kembali ke daerah masing-masing. Nanti akan disampaikan kepada panitia, kepada Kemendagri, dan oleh Kemendagri dimonitor, didampingi atau dilakukan supervisi. Jadi ini output yang kita harapkan juga ada dari Magelang ini. Sesuatu kebijakan, program atau aksi yang konkret ya dalam konteks pelayanan publik mereka bawa setelah mereka pulang dari retreat di Magelang. Baik, terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya Sugiarto atas waktunya sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini dalam Prime Time News. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.